Halo guys, selamat datang di Ruang Koleksi. Dan kali ini kita akan mereview Thunderbolt dari Infinite Dimension X Supernova. Pertama-tama kita akan mereview dulu boxnya guys ya. Dan ini box artnya seperti ini guys ya. Ada gambar Thunderboltnya, di bawahnya ada open size eksklusif. Dan ini made in China guys ya. Dan ini adalah bagian sampingnya seperti ini guys ya. Bagian belakangnya ada ikan parinya guys ya, Thunderbolt. Oke, kita langsung buka saja guys ya. Ada berapa runner di dalamnya? Oke, ini sudah dibuka guys ya. Dan ini sudah saya hitung yaitu totalnya ada 31 runner ya guys ya. Wow, banyak banget ya guys ya. Oke, kita pertama-tama kita akan buka dulu manual boxnya seperti ini. Dan di sini ada cara-caranya berbeda dengan yang kemarin saya merakit Eddas Valkyrie. Di sini pertama-tama bagian kakinya dulu, kemudian bagian tangan, kepala, kaki, waist, dan chest. Dan yang terakhir adalah backpacknya. Seperti ini cara pemasangannya seperti ini ya guys ya. Dan ini ada water decalnya. Dan juga saya mendapatkan ada stiker di sini, kemudian ada kartu buat di stand base-nya, ada beberapa macam ya guys ya. Pertama-tama kita dapat water decalnya seperti ini, ada plastik, ada kertasnya juga, kemudian dapat stikernya seperti ini guys ya. Ini enggak terlalu tebal sih. Kemudian di sini dapat kartu ya guys ya. Pertama ada gambar ikan parinya seperti ini guys ya. Thunderbolt ikan pari guys ya. Keren banget. Oke, kemudian ada dapat ini belakangnya, kemudian ada head Thunderboltnya, kemudian dapat ya ini seperti yang ada di box artnya, belakangnya ada tulisan Thunderbolt Z logonya guys ya, dan juga dapat transparan. Oke, kita dapat juga runner yang ada warna silvernya guys ya, seperti ini. Keren banget sih guys. Ini ada warna silvernya seperti ini, bagian chest ya guys ya ini ya. Kemudian ada juga part yang berwarna ini warna biru guys ya, biru chrome. Oke, kita udah nggak sabar untuk merakitnya guys ya. Pertama-tama sudah saya rakit, yaitu ini adalah dalam bentuk wujud inner frame ya guys ya. Wow. Jadi selama perakitan di inner frame ini tidak ada masalah sama sekali guys ya, semuanya lancar. Partnya juga nggak terlalu keras dan enak lah untuk dirakitnya. Inner frame ini keren banget sih guys ya, beda dengan Gundam yang pernah saya rakit. Itu langsung sama body, tapi ini inner frame dulu guys ya. Dan ini yang kedua, ini sudah rakit bagian tangannya guys ya. Tangannya juga nggak ada masalah sama sekali, semuanya enak dan juga mudah untuk dipasangkan. Udah saya coba, beratnya nggak terlalu berat sih guys ya, cocok lah untuk ukuran MG, apalagi ini kan merek Supernova guys ya. Lumayan sedikit berat lah, ini sekitar 500 graman atau 300 gram ya guys ya, nggak terlalu berat. Oke, ini sudah dirakit semua, dan ada satu hal yaitu di bagian kepalanya ada part yang gak saya rakit ya guys ya. Karena kalau dirakit itu bakalan gak bisa dipasang bagian yang merahnya guys ya, part yang merah. Tampilannya oke banget sih guys dari atas sampai bawah. Dan ini adalah tampilan belakangnya seperti ini guys ya. Tampilan belakangnya keren banget sih guys. Ini belum dipasang decal. Udah saya pasang bersama backpacknya. Wow, seperti ini. Ini gede banget sih guys ya untuk backpacknya. Bagian depannya seperti ini. Ini lumayan besar banget sih guys ya, ukuran monitor yang ada di belakang guys. Udah dipasang bersama aksesoris tombaknya. Tapi ada yang belum dipasang, yaitu bagian gunnya guys. Itu belum dipasang. Keren banget sih, besar banget. Ini bagian ikan parinya. Ini ada di tengah itu ada pilotnya guys ya. Itu susah banget untuk dimasukin, jadi saya nggak keluarin, mohon maaf ya guys ya, karena ini susah banget untuk
masukin dan dikeluarkannya kembali guys ya. Udah kita biarkan seperti itu saja di dalam nih guys ya. Mohon maaf nggak saya tunjukin seperti apa. Dan juga di buntutnya ikan parinya juga ada part tambahan untuk menempelkan tombaknya seperti ini. Itu dengan menggunakan ini seperti ini. Ini agak keras sih. Tapi ini fungsinya adalah untuk menempelkan antara part ikan parinya dengan tombaknya guys ya, yaitu dengan buntut seperti ini. Nah, ini ada slotnya di sini, kita masukkan ke sini seperti ini guys ya. Tapi ini detailingnya keren banget sih untuk tombaknya guys ya. Dan ini sebenarnya sword sih guys ya, bisa jadi guns. Ini bisa ada gimmicknya seperti ini, gimmicknya. Kemudian bagian handnya itu bisa ditarik dan bisa dijadikan pedang dan bisa juga dijadikan tembakan guys ya, seperti ini. Kemudian di ikan parinya itu bisa ditarik dan muncul, agak susah sih guys ya, ini keras banget sih guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini agak keras banget sih. Ini ada turbinnya, ada kipasnya guys ya, kalau dibuka seperti ini. Oke. Dan ini adalah Gundam terbesar sih guys, ini dengan harga yang terjangkau mendapatkan Gundam yang super besar. Bagi kalian yang sukanya merakit, paslah untuk membeli Thunderbolt. Tapi kalau kalian sukanya di anime series, kayaknya Thunderbolt ini kagak ada animenya guys ya, karena ini khusus untuk merakit saja. Di bagian ikan pari detailnya luar biasa keren banget sih guys ya. Dan ini tidak menggunakan dekal sengaja, dan Gundam ini tidak perlu menggunakan dekal guys ya, karena sudah detailnya sudah luar biasa keren banget sih. Ini detailnya super detail dan besar lah guys ya. Kalau bisa dibilang ukurannya seukuran monitor 21 inci nih, atau 16 inci guys ya. Nah, sebenarnya untuk desain bagian belakang ikan parinya seperti ini guys ya. Dan ini bukan mudah ya guys untuk memasangkan, ini sulit banget sih. Dari tadi jatuh terus guys ya partnya, karena partnya banyak dan juga besar, jadi agak susah untuk memasukkannya. Dan ada juga, ini ada dua part yang gak saya pasang. Ini adalah di bagian kepala guys ya. Kalau saya pasang di bagian kepala itu gak bakal bisa masuk ya, karena saya copot aja kan guys. Dan ini yang bikin saya bingung, ini nggak ada di manual booksnya, ini apa guys ya, sih bingung banget ini guys ya. Karena Gundamnya sudah detail, jadi saya males untuk memasang water decalnya, jadi biarlah kita simpan saja water decalnya. Dan ini sudah diposekan, wow keren banget sih guys ya, posenya luar biasa guys ya, karena sudah bisa dipasang di bagian atasnya, dinaikin ya guys ya. Di bagian mukanya tuh ada helmnya guys ya, ada helm warna birunya Thunderbolt. Ada yang versi satunya, mungkin ini bedanya jauh banget sih guys ya dengan yang versi 2. Karena versi 1 itu kalau bisa dibilang seperti skateboard lah guys, tapi kalau ini bisa kayak musuhnya Spider-Man tuh guys ya, kayak Goblin guys. Nah, ini seperti Goblin sih guys kalau di film Spider-Man itu. Ini keren banget sih guys ya, untuk Thunderbolt ini pas lah untuk dipajang di lemari ya, untuk memakan tempat ya guys ya.